kami akan mengambil tindakan tegas. Jajaran Pemprov, kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi kegiatan patroli akan ditingkatkan dan kami mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mentaati. Ini bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi ini untuk kepentingan kita semua. Jabodetabek itu akan dihitung sebagai satu unit kesatuan zona, kira-kira begitu. Maka seperti yang pernah saya sampaikan, apapun yang diputuskan oleh DKI, kita harus melakukan hal yang sama supaya efisien. Dari 100% data positif di kota kabupaten se-Indonesia, hampir 70% itu adanya di Jabodetabek. Selamat malam pemirsa, dan menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, Menteri Kesehatan telah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pun menjelaskan sejumlah aturan teknis PSBB yang akan diberlakukan mulai Jumat 10 April 2020. Selain Gubernur DKI Jakarta, hari ini Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Banten telah mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan. Sampai detik ini mungkin masih ada yang belum memahami perbedaan PSBB pembatasan sosial berskala besar dengan pelaksanaan sosial atau physical distancing yang sudah diimbau sejak 3 minggu terakhir. Oleh karena itu saya akan memaparkan untuk Anda. Yang pertama kita akan lihat dari sisi ketetapan hukumnya. Nah, selama ini social atau physical distancing masih berbentuk imbauan dan belum ada peraturan teknisnya. Karena sifatnya masih imbauan, efektivitasnya pun sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencoba membuat aturan yang lebih tegas dengan skala yang lebih besar. Muncullah akhirnya peraturan pemerintah atau PP PSBB dan pedomannya kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Yang kedua, kita akan lihat perbedaan dari aspek kegiatan perkantoran dan pendidikan. Kita lihat di slide berikutnya, pada PSBB, pemirsa, seluruh kegiatan sekolah dan kantor itu diliburkan. Dan juga ada kegiatan beribadah itu juga dimulai atau dilakukan di rumah. Sementara, untuk kegiatan perkantoran di PSBB ini aturannya lebih diperketat, yaitu seluruh kegiatan perkantoran dihentikan kecuali di 8 sektor. Di antaranya adalah kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan, kemudian logistik atau distribusi, retail seperti warung dan toko, serta industri strategis. Selanjutnya kita lihat dari aspek transportasi. Jika pada social atau physical distancing hanya diatur protokol kesehatan di sarana transportasi, maka pada PSBB di DKI Jakarta ini disertai dengan pembatasan jam operasional, yaitu dari jam 6 pagi hingga pukul 6 sore. Jadi ada pembatasan jam operasional untuk angkutan umum, kemudian ada juga pembatasan kapasitas angkutan umum menjadi 50% saja dari kapasitas maksimal. Sementara pemirsa, untuk transportasi pribadi ini masih boleh digunakan atau beroperasi, tetapi harus ada pembatasan jumlah dan juga jarak penumpang. Nah, khusus untuk ojek online, pada PSBB diterapkan aturan yang lebih ketat, yakni tidak boleh mengantar penumpang, tetapi hanya diperbolehkan untuk mengantar barang. Nah, yang terakhir adalah dari aspek sanksi. Di PSBB ini ada sanksi bagi yang melanggar aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pelanggar aturan itu bisa dipidana 1 tahun penjara dan denda hingga 100 juta rupiah. Tetapi tentu saja aturan pidana atau sanksi pidana itu menjadi opsi yang terakhir. Tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pencegahan itulah yang harus diutamakan. Yang kedua, kita akan lihat setelah DKI Jakarta, sejumlah kepala daerah lainnya juga ikut mengajukan penetapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Daerah tersebut adalah Kota Bogor, kemudian ada Kabupaten Bogor,
Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu untuk wilayah Jawa Barat. Jadi ada 5 daerah di Jawa Barat yang mengajukan PSBB. Sementara untuk di wilayah Banten ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Jadi ada 3 daerah di wilayah Banten yang mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Salah satu alasannya adalah karena daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dan juga memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan wilayah DKI Jakarta yang merupakan pusat epidemi COVID-19. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana data persebaran COVID-19 di daerah-daerah yang telah mengajukan PSBB. Ini adalah data terakhir yang kami miliki. Untuk di DKI Jakarta, kasus positifnya sudah mencapai 1.552, yang meninggal dunia ada 144, yang ODP ada 2.500 lebih, dan PDP ada 2.200 lebih. Sementara yang sembuh baru 75. Sementara di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Anda bisa lihat data-datanya di Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Tangerang. Jadi selain DKI Jakarta, provinsi lainnya yang juga memiliki kasus COVID-19 yang besar di Indonesia adalah di Jawa Barat dan juga di Banten. Baik pemirsa, bagaimanakah tindak lanjut dari pengajuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan oleh Jawa Barat? Saya sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Malam Mbak Zulfia, selamat malam untuk pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya. Sehat, baik. Kang Emil sendiri sehat? Alhamdulillah, segar, semangat membela untuk penanggulangan COVID di Jawa Barat. Baik, Kang Emil, ada 5 daerah di Jawa Barat yang mengajukan PSBB: Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan juga Kabupaten Bogor. Mengapa 5 daerah ini mengajukan PSBB? Ya, saya kira PSBB ini sangat cocok dipergunakan dan diimplementasikan di daerah-daerah yang pandeminya paling besar. Dan hasil statistik mengatakan bahwa hampir 70% persebaran di Indonesia itu ternyata terpusat di klaster Jabodetabek. Nah, Jabodetabek sendiri kan terbagi menjadi 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Kemarin kami sudah sepakat, rapat dipimpin oleh Wakil Presiden. Intinya adalah bahwa untuk semua urusan kebijakan COVID-19, Jabodetabek itu harus sama, karena virus COVID ini menyebarkan tidak ber-KTP, jadi tidak ada batas wilayah, yang ada adalah batas persebaran. Saya, Pak Anies, Pak Wahidin Halim sepakat bahwa PSBB Jakarta silahkan duluan, tapi kami juga memproses karena pergerakan ke Jakarta baik keluar maupun ke dalam itu banyak sekali datang dari wilayah Bodebek kalau di Jawa Barat dan wilayah Tangerang di Banten, sehingga kita sudah mengusulkan hari ini ada 5 wilayah di Jawa Barat, tadi sudah disebutkan oleh Metro TV yang akan diproses oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan secepatnya disetujui sehingga efektivitas PSBB ini terasa efektif dan sinkron bersama daerah-daerah tersebut. Oke, Kang Emil, ada 2 kriteria pengajuan PSBB yang harus dipenuhi oleh daerah, yaitu diantaranya dari jumlah kasus dan kematian yang meningkat, menyebar signifikan dan cepat di beberapa wilayah, serta terdapat kaitan epidemiologis kejadian serupa di wilayah atau negara lain yang harus dipenuhi oleh daerah yang akan mengajukan PSBB. Nah, apakah 2 kriteria utama ini sudah dipenuhi oleh 5 daerah di wilayah Jawa Barat yang mengajukan PSBB? Iya Pak, dari peta persebaran Jawa Barat juga sama, dari 350 sekian yang positif hari ini, 365, itu mayoritas ada di 2 zona, satu zona Bodebek, kedua zona Bandung Raya. Nah, Bodebek ini lebih intensif karena dia nempel ke Jakarta. Tahap kedua nanti PSBB kita usulkan daerah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan sekitarnya. Kemudian juga data ini menjadi argumentasi utama bahwa pandemi memang nyata di zona tersebut. Kedua, kesiapan-kesiapan seperti yang dilakukan Jakarta juga sudah kita simulasikan oleh kepolisian, TNI, dan sehingga
insya Allah efektivitas PSBB ini bisa bermanfaat untuk kita semua pada saat 3 provinsi ini melakukan serempak bersama-sama PSBB terkait menahan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Ada syarat kesiapan juga yang harus dipenuhi untuk bisa menerapkan PSBB seperti ketersediaan hidup dasar bagi rakyat, sarana prasarana kesehatan, kemudian anggaran, operasional jaringan pengaman sosial hingga keamanan. Tadi Anda sudah sebutkan sudah berkoordinasi, tetapi lebih jelasnya apakah 5 syarat kesiapan ini sudah terpenuhi, Kang Emil? Ya, itu yang akan dibahas besok oleh Kementerian Kesehatan bersama kami, tapi intinya semua 5 hal tersebut sudah kita argumentasikan melalui surat, tinggal ada pemerintah pusat. Karena juga seperti saya sampaikan nggak efektif juga, karena pergerakan yang harus di daerah-daerah Jawa Barat, kesiapan logistik, kesiapan kesehatan, kesiapan yang sifatnya juga pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Saya kira itu sudah kami simulasikan beberapa hari yang lalu, sehingga 5 kota kabupaten itulah yang paling siap untuk melaksanakan PSBB bersama DKI Jakarta. Oke, kita sudah mendengar bagaimana aturan PSBB yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Kalau disebut Jabodetabek itu adalah satu zona, apakah itu berarti aturan PSBB di DKI Jakarta nantinya juga akan diterapkan sama persis dengan 5 daerah di wilayah Jawa Barat? Boleh dijawab nanti, Kang Emil. Kita harus sudah terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, Jabodetabek disepakati sebagai satu zona, sehingga apapun yang dilakukan DKI, Bodetabek juga akan melakukan hal yang sama. Apakah itu berarti aturan PSBB di 5 daerah di Jawa Barat akan sama persis dengan aturan PSBB di DKI Jakarta? Ya, saya kira kita tidak 100% sama, Mbak. Karena dari 5 yang kita usulkan, daerah itu bersifat kabupaten. Kabupaten itu jaraknya jauh-jauh, bahkan Kabupaten Bogor itu luas sekali sampai ke arah ujung Pulau Jawa, Banten ke arah sana. Sehingga kami akan mempersilahkan wali kota bupati untuk menerjemah PSBB ini dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin Kabupaten Bogor setengahnya ke Jakarta mungkin bisa tapi yang setengahnya makin menjauh dan ke arah barat selatan mungkin itu berbeda. Ada istilah saya, terapkan PSBB ini secara sedang atau maksimalis. Kalau maksimalis kan cenderung kira-kira seperti itu. Kalau minimalis bisa menutup jalan satu wilayah atau kota dan lain sebagainya. Kami persilahkan kota kabupaten Halo, Kang Emil, mohon maaf ini agak putus-putus tadi suaranya, tapi saya ingin memastikan berarti nanti kebijakannya seperti apa dalam penerapan PSBB itu tergantung pada wali kota dan juga bupati masing-masing? Betul begitu. Oke, tapi kira-kira konsep mendasar yang akan sama di DKI Jakarta yang akan diterapkan di 5 daerah ini yang mana yang akan sama dan yang mana yang akan berbeda? Saya kira adalah ada kantor yang buka kecuali 8 sektor yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah tersebut. Kemudian sekolah-sekolah tetap akan dilanjutkan untuk belajar di rumah. Hasil statistik juga menunjukkan hal yang baik, Mbak. Tidak ada anak-anak sekolah COVID-19 di Jawa Barat. Ini mengindikasikan belajar di rumah itu efektif melindungi anak-anak kita untuk jauh dari COVID-19. Nah, untuk kota Bogor yang mirip Jakarta, kota Depok yang mirip Jakarta, dan kota Bekasi yang mirip Jakarta, saya kira pola penerapannya akan mungkin mendekati 100% sama. Tapi untuk Kabupaten Bogor yang banyak desa-desa, pegunungan, dan lain-lain, kemudian juga Kabupaten Bekasi, itu akan disimulasikan sedikit berbeda, karena sifatnya bukan satu kota klaster yang seperti Jakarta, tapi lebih luas ke desa-desa dan hal-hal yang sifatnya alami dan natural di daerah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Oke, berarti kalau untuk transportasi pribadi dan umum itu masih boleh ya? Keluar masuk daerah itu masih bisa ya, Kang Emil?
Kalau diterapkan penuh di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok seperti Jakarta, artinya semua dibatasi kecuali 8 sektor tadi. Ada pangan, ada logistik, industri strategis, kesehatan, jual beli makanan, dan lain-lain masih boleh. Ojol juga dilarang mengangkut penumpang, hanya mengangkut lain-lain. Saya kira kita persamakan. Maka yang akan berbeda, saya bilang tadi, hanya di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, karena geografisnya yang berbeda dengan perkotaan seperti DKI Jakarta. Tapi lain-lain insya Allah sama. Kang Emil, kalau soal sanksi bagi pelanggar PSBB, apakah kepala daerah ini sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengawasi dan juga memberlakukan sanksi apabila ada yang melanggar? Ya, saya kira kemarin itu kalau tidak ada status PSBB, kesulitan kami itu hanya bisa melakukan himbauan dan paling parah lah kira-kira begitu. Dengan PSBB bisa mendenda, penangkapan kepada mereka-mereka yang dianggap bandel, dianggap membahayakan terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini akan kita exercise. Tapi kita ketahui semua orang lagi jadi penegakan yang sifatnya denda dan hukuman pidana saya kira menjadi opsi terakhir. Kita ingin tetap persuasif tapi mengedukasi masyarakat bahwa kalau masih bandel juga kita bisa menggunakan pasal-pasal represif yang mudah-mudahan tidak perlu kita pergunakan. Baik, oke. Terakhir Kang Emil, kemudian soal bantuan sosial kepada masyarakat. Dari Mensos mengatakan akan memberikan paket sembako, kemudian bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Di antaranya Pemprov Jabodetabek akan memberikan paket sembako setiap keluarga yang miskin dan rentan miskin itu selama 3 bulan. Pertanyaan saya ke Anda adalah, Kang Emil, apakah semua bentuk bantuan sosial ini memang diambil alih oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin? Ya, jadi dalam situasi hari ini kita ada 5 bantuan, Mbak. 5 bantuan itu, 1 kartu sembako, 2 kartu PKH, keluarga harapan, 3 kartu prakerja untuk pengangguran dan pencari kerja, 4 bantuan sosial dari Pak Jokowi untuk Jabodetabek, dan 5 bantuan dari provinsi Rp500.000. Nah, hari-hari ini kita sedang mengatur jangan sampai satu yang menerima bisa menerima yang lain. Jadi pintu bantuannya itu ada 5, di mana 4-nya dari pemerintah pusat, 1 dari pemerintah provinsi. Nah, per hari ini dari 5 kota yang akan PSBB, baru kota Bekasi yang mengindikasikan akan menambahi, jadi total menjadi 6 pertolongan. Tapi minimal 5 dari 4 dari pusat, 1 provinsi, menjadi 6. Saya kira itu sudah sangat memadai, tinggal jangan sampai ada duplikasi, Mbak. Jangan sampai satu menerima bantuan prakerja, kemudian ternyata salah data dia menerima bantuan provinsi lagi. Saya kira tidak begitu. Kita akan fokus provinsi ini untuk yang miskin baru, Mbak. Jadi mereka-mereka yang tadinya mandiri, hidupnya pas-pasan, tapi gara-gara COVID kurang penghasilan dan lain sebagainya menjadi kategori rawan miskin baru. Itu yang akan di-cover oleh provinsi, sisanya sampai ke ekonomi paling bawah itu yang akan di-cover oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, selanjutnya kami akan membahas bagaimana memastikan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar dapat berjalan dengan efektif di wilayah-wilayah yang mengajukan PSBB. Kami akan kembali dengan ulasannya sesaat lagi. Saat ini dirasa perlu oleh pemerintah untuk kemudian memperkuat physical distancing ini, karena dalam beberapa hari terakhir kita masih mendapatkan ketidakefektifan pelaksanaan ini akibat disiplin yang masih belum kita bangun bersama-sama di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan pembatasan sosial berskala besar di dalam kaitan untuk meningkatkan efektivitas physical distancing. Baik, pemirsa, kami akan lebih jauh membahas soal efektivitas dari pembatasan sosial berskala besar. Saat ini saya sudah terhubung dengan Imam Prasojo, sosiolog. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam.
Pak Imam, 3 minggu sudah masyarakat ini diimbau untuk melakukan social atau physical distancing. Tapi kita masih melihat sampai hari ini tingkat kedisiplinan masyarakat berbeda-beda. Nah, apakah dengan diberlakukannya PSBB di Jakarta, kemudian sebentar lagi Jawa Barat dan Banten kemungkinan juga akan mengusul, apakah ini bisa menjadi jawaban supaya physical distancing itu bisa lebih kuat lagi, lebih disiplin lagi? Ya, secara teoritis harusnya itu akan membuat jalanan lebih sepi. Tetapi yang saya masih bertanya-tanya adalah seberapa jauh orang yang terpaksa keluar karena dia harus mencari nafkah harian itu bisa dibantu. Karena kalau seandainya pedagang asongan, terus kemudian pedagang kaki lima, orang pekerja-pekerja harian itu kemudian dia masih harus kerja dan kemudian dia tidak bisa mendapatkan nafkah hariannya. Nah itu saya khawatir itu tidak akan efektif. Oleh karena itu harusnya kita melihat juga infrastruktur sosial yang sekarang sibuk ya untuk melakukan channeling, bagaimana penyaluran itu bantuan-bantuan yang sudah dibicarakan itu secara konkret. Bayangan saya itu seperti misalnya ginilah, supaya bisa ada gambaran lebih konkret. Sebelum kita itu Idul Fitri itu kan banyak sekali panitia-panitia yang akan membagikan bantuan-bantuan atau zakat ya misalnya. Atau sebelum Idul Adha itu juga begitu. Nah ini tidak terlihat dan kelihatannya hanya mengandalkan jaringan birokrasi pemerintah. Nah saya membayangkan akan jauh lebih aman kalau seandainya mapping itu betul-betul dirinci, terus kemudian partisipasi publik juga ikut terlibat gitu. Itu akan jauh lebih akan jauh lebih siap ya, akan jauh lebih aman kita. Jadi tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi partisipasi publik juga harus lebih gencar lagi ya, Pak Imam. Saat ini tadi Anda menyebut soal infrastruktur sosial. Dari pemerintah pusat, Menteri Sosial sudah menyebutkan akan memberikan bantuan berupa paket sembako, kemudian bantuan langsung tunai. Belum lagi ada berbagai macam kartu prakerja, berbagai insentif. Dan tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga ikut memberikan bantuan. Supaya bantuan-bantuan ini bisa efektif, apa catatan Anda? Pertama tentu alamat yang akan menerima bantuan betul-betul sudah diverifikasi. Terus kedua, ya tentu verifikasinya juga harus melibatkan masyarakat yang ada di kelurahan itu atau desa itu atau RT RW sehingga betul-betul jelas siapa yang akan mendapatkan bantuan. Terus yang kedua, bagaimana penyalurannya supaya nanti tidak kemudian orang datang terus kemudian malah menimbulkan kerumunan. Jadi harus diantar. Nah ini kenapa PSBB ini ada opsi dibolehkannya ojek online itu mengantar barang, itu salah satu tujuannya adalah bagaimana mereka bisa menjadi alat untuk mengantarkan bantuan-bantuan itu. Nah itu pengorganisasiannya seperti apa? Simulasi seperti apa yang sudah dilakukan. Nah ini yang sebetulnya saya agak ketar-ketir karena draft untuk upaya-upaya simulasi itu belum terlihat. Itu yang saya maksud dengan mekanisme infrastruktur sosial yang harusnya dibangun. Jadi tidak hanya sekedar wacana tetapi dipraktikkan dan kemudian keterlibatan masyarakat. Karena kalau seandainya terlambat, misalnya bantuan-bantuan yang tadi disebutkan oleh Pak Ridwan Kamil, siapa yang menjadi backup? Siapa yang akan menjadi pensupport cadangan? Nah itu makanya masyarakat sekitar ya, yang kebetulan secara ekonomi lebih berada, harusnya bisa dibangkitkan dan kemudian mereka memberi bantuan kepada tetangga-tetangganya yang kebetulan mengalami masalah dengan adanya penerapan PSBB ini. Oke, baik Pak Imam, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, nanti juga saya akan bergabung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pramtalk akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Malam.
Mas Agus, kemarin Anda mengatakan di Prime Talk selama kebutuhan isi perut masyarakat itu tidak terpenuhi, maka akan sulit meminta masyarakat dengan kesadaran sendiri tetap berada di rumah. Sekarang pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah punya berbagai macam program untuk program bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Supaya program-program bantuan ini tidak hanya apik di atas kertas, menurut Anda eksekusinya harus seperti apa? Gini, ini tidak mudah ya terus terang, karena harus dikoordinasi dengan baik. Saya belum lihat exercise mereka lakukan. Waktu transportasi sudah dilakukan exercise-nya. Nah ini belum, saya belum dengar dan belum lihat. Jadi pasti nanti akan ketabrak-tabrak. Tapi sudahlah, saya tidak pikirkan itu, yang penting ada. Nah masalah akan kisruh di pertama ini, ya apa boleh buat. Jadi kita tunggu pergubnya selesai, ini semua Jabodetabek beres, ya langsung dikasih makan. Itu harus prioritas. Jangan ditunggu, kalau enggak akan ada bedanya social distancing dengan PSBB. Untuk pengawasan ataupun sanksi juga sampai sekarang katanya memang sudah ada Undang-Undang Nomor 6 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana sanksinya bisa mengacu pada undang-undang tersebut. Tapi Anda lihat apakah sanksi ini bisa efektif, karena semua omongannya mengatakan tindakan represif itu akan menjadi opsi yang terakhir. Opsi persuasif itu yang akan lebih utamakan. Kan asalnya begini, ini pasti nanti ada persoalan dengan teman-teman di civil society soal HAM dan sebagainya. Tadi saya katakan di salah satu stasiun TV bahwa sudahlah kita urus nanti setelah sembuh. Yang penting sekarang ini membereskan bagaimana COVID ini tidak terus berkembang dan hilang. Ya, kita urus nanti kalau ada yang korupsi, menggelapkan dana bantuan dan sebagainya, kita urus belakangan. Sekarang targetnya adalah mengurangi atau menghilangkan semua konflik 19 dari bumi Indonesia. Itu dulu. Nah untuk itu memang kita harus berjibaku, terutama yang mengantar. Siapa yang mengantar, siapa yang memasak, warung-warung itukah atau siapa mau didistribusikan. Yang penting masyarakat yang tadi tidak mampu, mulai yang informal, segala macam, makan. Karena kalau mereka lapar itu akan berbahaya jadi konflik sosial. Imam lebih jago bisa membahas. Tapi maksud saya itu harus dilakukan. Nah teorinya nggak usah banyak teori. Laksanakan saja, siapa yang koordinir, salah-salah di 1-2 hari kita harap maklum. Setelah itu harus berjalan dengan baik karena sudah terdata dengan baik. Oke. Menurut Anda yang mana ini yang harus jalan duluan? Apakah memang bantuan sosialnya yang harus jalan duluan dulu baru PSBB ini bisa efektif atau bagaimana? Menurut saya iya, kalau bantuan akan tidak jalan, orang lapar, orang harus bekerja keluar kan. Apapun nanti represifnya jadi. Sekarang orang makan dulu, nah kan baru dijalankan tindakannya. Siapa yang melanggar itu dihukum. Memang di pasal 18 di PP 21 ada, tetapi di Undang-Undang Nomor 6 itu ada perintah juga untuk membuat PP lain untuk urusan sanksi administrasi, dan itu belum ada. Kita tidak usah berpikir itu dulu, sekarang besok tanggal 9 itu jalan, bagaimana caranya mendistribusikan makanan itu, mendistribusikan uang tunai yang harus dipegang. Mas Agus, tapi kalau sampai hari ini yang kita lihat yang masih berada di luar itu tidak hanya memang mereka yang masih harus cari uang, tetapi yang karena nakal, karena tidak disiplin itu juga masih ada. Nah untuk kelompok-kelompok yang seperti ini harus bagaimana? Itu harus ditindak. Kan mereka sudah di peraturan PSBB kalau mau beda dengan social distancing itu harus ditindak. Tidak boleh ada yang ngantor lagi. Kecuali karena sudah ada tuh di kecuali-kecualinya. Yang lainnya tidak boleh ngantor. Kalau dia masih jalan ya dia ditindak. Baik, terima kasih atas informasi yang Anda bagikan. Terima kasih. Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, kami masih akan hadir sesaat lagi. Kami akan kembali bergabung dengan Imam Prasojo, sosiolog, sesaat lagi. Kembali bergabung dengan sosiolog Imam Prasojo. Pak Imam, kalau kita lihat jalanan di DKI Jakarta minggu ini, Pak, itu bisa dibilang lebih ramai dibandingkan minggu sebelumnya. Dan kalau kita bandingkan juga dengan kota-kota di negara lainnya yang juga mengalami COVID-19, Jakarta ini bisa dibilang termasuk cukup ramai, Pak. Itu penyebabnya apakah karena kita memang belum memberlakukan aturan yang tegas dengan sanksi yang tegas, atau memang tingkat kedisiplinan kita, atau bagaimana menurut Anda? Jadi ada orang yang tahu bahwa ini kita harus tinggal di rumah, ya, tetapi dia tidak punya kesadaran yang tinggi dan dia tidak tahu tentang bahayanya ya untuk melakukan interaksi dengan dunia luar. Jadi itu kaitannya dengan kesadaran.
Ada orang tahu, ada orang tidak sadar. Tetapi juga sanksi sosial tentang kedisiplinan ini juga sangat lemah di negeri kita. Kalau di negara lain, kenapa itu bisa sepi? Karena semua warga itu memberi sanksi sosial. Paling tidak dengan mengerjitkan alis mata, kenapa kamu keluar gitu. Di Indonesia tidak terjadi itu. Nah, tetapi juga ada kelompok yang memang dia tidak mungkin untuk tidak keluar karena di situ dia itu menggantungkan hidupnya. Dia harus bekerja, dia harus berdagang dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau kantor-kantor diharuskan tutup ya sehingga mereka tidak mungkin untuk berlalu lalang atau pergi ke kantornya, lah itu nanti akan jauh lebih sepi. Jadi ada sekarang bagaimana kita itu mengharapkan marga itu akan sepi kalau perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor masih buka. Supaya PSBB ini bisa sukses dilaksanakan, tentu saja kita tidak bisa hanya bergantung pada sanksi yang diberikan oleh penegak hukum, tetapi kesadaran dari masyarakat itu sendiri juga menjadi faktor yang paling penting. Apa yang bisa dilakukan Pak Imam sekali lagi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Ini kita sudah hampir 1 bulan menerapkan physical distancing, tetapi ternyata kedisiplinan yang terbentuk itu masih saja belum merata. Jadi memang tidak mudah ya untuk membangun kesadaran. Nah, tetapi saya berharap ini dengan nanti diberlakukannya PSBB, itu kan suka tidak suka, kantor itu tutup. Dia tidak lagi bicara tentang bekerja dari rumah atau bergantian, tetapi memang harus tutup total. Nah, itu nanti akan mengurangi secara signifikan orang yang berlalu lalang di jalan. Cuma saya belum terlalu yakin ya bahwa orang-orang pekerja yang harus menyambungnya harus menggantungkan pendapatannya harian itu akan otomatis akan di rumah karena masalah perut, masalah dapur. Nah, itulah yang harus segera sebelum ini diperlakukan dengan ketat itu harus mendahului. Sehingga mereka ada pilihan untuk tinggal di rumah. Baik, mudah-mudahan pilihan ini bisa segera diberikan oleh pemerintah untuk mengcover mereka yang memang membutuhkan bantuan sosial, tidak bisa mencari makan kalau misalnya tidak bekerja. Tetapi bagi mereka yang sudah cukup atau berkecukupan itu bisa dengan sadar diri untuk meningkatkan kedisiplinannya tetap berada di rumah. Terima kasih Sosiolog Imam Prasojo.